berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk tangan kirimu, tepuk sampai ke bahu. Tepuk tangan kananmu, tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, berdiri, sesuka hati. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter. Kalau nggak di video pembelajaran, tapi karena YouTube telah tersedia semuanya, setiap bab, setiap materi tersedia di YouTube dengan lengkap. Saya pakai YouTube, tiba-tiba ada request, Bu, sekali-kali Ibu sendiri yang bikin, artinya lebih mengenal, lebih ke konten, lebih kontekstual, dan langsung ke persoalan umum. Kalau dari itu kan terlalu luas, kalau saya maunya supaya langsung ke nomor satu penjelasannya. Ya karena berbagi waktu dengan CGP berbeda. Nah, ada juga pesan ibu mohon bersabar saat matematika, karena mereka 2 tahun full di rumah, otomatis prosesnya berbeda ketika belajar di sekolah, sehingga misalnya kelihatannya sih semua baik-baik aja, kita berada di rumah nilainya baik-baik semua ya ibu, semua sebanjar baruan kayaknya nilainya baik-baik saja ketika mereka mengerjakan di rumah. Nah, ketika tetap muka mereka tidak percaya diri, ada yang banyak menunduk karena mereka merasa bersalah, nilai saya 100 terus. Ternyata saya ditanya bilangan prima, ditanya perkalian, mereka mengalami kesulitan mengangkat harga diri mereka, Pelaksanaan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Sekian dari Ulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hanya soal simpan pinjam buku di perpustakaan, tetapi kegiatan literasinya, kegiatan membacanya tidak ada. Karena literasi itu sangat penting kaitannya dengan kegiatan AKM yang itu 11-12 ya, di mana minat baca itu mempengaruhi sekali dengan hasil AKM yang akan diperoleh siswa. Jadi tidak melulu soal belajar, tetapi kecakapan, minat, dan kosakata yang harus dipelajari oleh siswa itu harus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai guru, langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah kembali membuat pojok baca. Sudah pernah dilakukan 2 tahun yang lalu, Solasier, tetapi tidak bubar ya, karena pemiliknya udah naik kelas, sehingga dibersihin lah sampai dibuang-buang kotor dan tidak bisa dipakai lagi. Kemudian mengumpulkan bahan bacaan dari siswa, baik fiksi dan non-fiksi, yang secara langsung dan tidak langsung akan mendukung pembelajaran. Kemudian menyediakan lagi rak untuk buku dan alas untuk duduk, mencetak kartu setoran baca, meminta setoran baca kepada siswa dengan target 1 hari berapa buku, kemudian apa pengetahuan yang mereka dapatkan itu mereka tulis pada kartu baca. Dalam sekolah yang berdampak pada murid, dalam 1 bulan ke depan saya akan melakukan sosialisasi tentang program implementasi pembelajaran hybrid kepada komunitas praktisi yang ada di sekolah. Jadi ini berkaitan sama yang digawi tadi. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama menyiapkan materi untuk menyamakan persepsi tentang pembelajaran hybrid di minggu pertama, kemudian menyiapkan diri menjadi mentor dan melakukan praktik pembelajaran hybrid pada saat sosialisasi minggu kedua sampai minggu keempat. Kemudian dari kepala sekolah itu memfasilitasi kegiatan sosialisasi tentang program implementasi pembelajaran hybrid. Kemudian langkah yang dapat dilakukannya adalah menyediakan waktu dan tempat dalam pelaksanaan sosialisasi tentang program implementasi pembelajaran hybrid. Sini, ini untuk yang aksi jangka pendek 1 bulan ke depan, yaitu aktornya saya sendiri dengan ibu kepala sekolah untuk
calon guru penggerak itu kami masih ini ya, karena kami sekolah penggerak, jadi kami masih banyak menerapkan program-program dari sekolah penggerak. Salah satunya kami masih tetap pada pembelajaran berbasis proyek tadi, yaitu langkah-langkah yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru, membuat rencana pembelajaran atau RPP, menyiapkan media atau sarana prasarana, dan melakukan aksi nyata serta refleksi di setiap akhir kegiatan. Dan untuk kepala sekolah, beliau akan membuat kosnya atau kurikulum operasional sekolah bersama dengan guru-guru. Setelah itu membuat rancangan program-program apa saja yang ada di dalam kurikulum operasional sekolah. Kami, insya Allah nanti saya sebagai kepala sekolah selalu mendukung, terutama bukan hanya ada dari kegiatan guru penggerak aja. Jauh-jauh sebelumnya apa yang keinginan atau kemajuan dari Bapak Ibu guru selalu saya beri dukung. Artinya tidak hanya dari kegiatan sekolah penggerak itu, dari dulu juga sudah saya sering mendukung apapun untuk kemajuan sekolah. Nah, tambahan aja untuk kegiatan jangka panjangnya, program saya insya Allah nanti akan saya berikan atau akan saya lakukan. Namanya ini hanya dalam rancangan, tadi tidak langsung digebyarkan, namanya kelas digital. Nah, ini karena sumber daya manusia di tempat saya itu ada satu orang yang luar biasa ahli IT-nya. Beliau juga sebagai narasumber biasanya dalam kegiatan-kegiatan di Kota Banjarbaru bahkan provinsi. Nah, menggali dari sumber daya manusia itulah saya akan arahkan mendukung ke kemajuan sekolah saya, terutama yang kelas digital tadi, tapi dalam lintisan, bukan hanya dalam langsung gebyar harus sekolah digital, begitu tidak. Karena itu saran juga dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Begitu juga nanti mengarah kepada kalau kelas digital ke perpustakaan digitalnya. Nah, ini adalah salah satu program yang rancangan jangka panjang dari saya, insya Allah, dan juga dukungan dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP 13 tersebut. Nah, adapun yang dipaparkan oleh guru saya tadi, Ibu Naryana, insya Allah juga saya akan memotivasi guru yang walaupun dia bukan calon guru penggerak tadi, dan insya Allah juga beliau sangat antusias juga mendengarkan dari Bapak Ibu-ibu, kebetulan 3 orang dari SMP 13 Bapak Ibu, dari guru PKN, Ibu Naryana, Ibu Matematika, Ibu Lilis, dan guru IPA, Ibu Rosi. Nah, alhamdulillah SMP 13 ada 3 orang jadi calon guru penggeraknya. Dan seterusnya untuk lingkungan orang tua murid, terutama Bapak Ibu yang sudah dipaparkan oleh Ibu Naryana tadi, tantangan yang paling berat yang saya rasakan memang lingkungan belajar, terutama orang tua murid atau masyarakatnya belum seperti yang ada di lingkungan Kota Banjarbaru. Langkah-langkah yang saya akan lakukan yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, karena saya tahu yang di kelas itu bukan saya saja gurunya, ada guru mata pelajaran yang lain. Pastinya saya memerlukan bantuan mereka. Kemudian merancang skenario pembelajaran atau RPP. Berikutnya merancang tagihan atau penilaian keterampilan untuk siswa. Nanti seperti apa produknya atau karya yang akan mereka hasilkan. Berikutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi. Untuk kepala sekolah, perubahan pembelajaran yang berdampak pada murid dalam 1 bulan ke depan yang akan dilakukan adalah kunjung kelas, yaitu pameran hasil produk karya siswa kelas 6A, karya-karya siswa anak saya. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama perencanaan, diskusi dengan TGP, kemudian pelaksanaan pameran, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk memotivasi rekan-rekan guru yang lain yang belum tergabung dalam program guru penggerak. Menerapkan 3M, mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Langkah-langkah yang saya akan lakukan yaitu yang pertama menyusun atau memetakan modalitas belajar siswa. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran blended learning. Yang ketiga, menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati.
yaitu dengan memasukkan konsep yang kuat tentang karakter pembelajaran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, dan rencana tindak lanjut. Untuk aktor kepala sekolah, 1 bulan ke depan, kepala sekolah akan melakukan penyusunan program kelas karakter setiap jenjang melalui pembelajaran blended learning. Karena dalam pembelajaran blended learning tadi, kami menerapkan 3M, salah satunya yaitu menyentuh hati, yang dimana memasukkan konsep yang kuat tentang karakter. Jadi di sini kepala sekolah membuat program tentang kelas karakter. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu yang pertama, perencanaan dan penyusunan program. Yang kedua, pembekalan SDM dan sosialisasi. Yang ketiga, penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, monitoring program. Yang keenam, evaluasi program. Yang ketujuh, rencana tindak bulan ke depan yang akan dilakukan adalah memfasilitasi dan memotivasi calon guru penggerak. Evaluasi dan rencana tindak lanjut. Sekian dari Ulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu kita berjuang dan harus berani.